Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Lukas 17 ayat 14, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara yang terkasih, banyak orang tidak mendapat kelepasan dari persoalan yang mereka hadapi karena mereka hanya terpaku, hanya terfokus pada persoalan itu saja. Karena terpaku pada persoalannya, maka yang timbul di hati adalah kebimbangan, keraguan-raguan. Bimbang atau ragu adalah lawan dari iman. Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7 menegaskan bahwa orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Persoalan akan terselesaikan bila ada sebuah tindakan. Artinya, kita harus bertindak dengan iman, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dicontohkan tentang 10 orang kusta yang menjadi tahir setelah mereka bertindak menurut apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak terpaku pada sakit yang mereka alami, saudara. Kalau mereka mengasihani diri sendiri dan merasa bahwa sakitnya tidak akan dapat disembuhkan, maka kesembuhan tidak akan terjadi. Ketika 10 orang kusta berteriak kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan tidak langsung menumpang tangannya dan menjamah sakit mereka, tetapi Tuhan Yesus justru memberikan suatu perintah kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Padahal secara kasat mata tubuh mereka itu masih sakit. Ini merupakan ujian iman bagi mereka. Dan bila saat itu ke-10 orang kusta tersebut tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, pasti tidak akan ada pentahiran. Kemudian, meski masih dalam kondisi sakit, saudara, mereka taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam, dan ketika mereka taat, sesuatu terjadi. Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana dengan kita? Mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan sebuah masalah. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi jangan pasif dan jangan berpangku tangan saja merenungi nasib ini. Bangunlah iman saudara. Iman membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tidak perlu mendengarkan suara-suara yang sumbang, suara-suara yang tidak membangun, suara-suara yang tidak berhenti mengintimidasi kita. Tapi dengarkan saja firman Tuhan dan taat, lakukan firman Tuhan itu. Karena itu ingatlah, ketaatan adalah pintu gerbang menuju kepada pemulihan dan juga mujizat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman Allah saat ini. Tugas kami sebagai orang percaya adalah mendengarkan firman-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Firman Allah ini bagi kami semua. Firman Allah ini bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kesalahan kami. Karena itu Tuhan Yesus, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah hidup kami tidak bimbang, dan kami harus memiliki kepercayaan dan bertindak dengan iman. Karena kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Engkau, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak ada menjadi ada kalau Tuhan berfirman. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah saat ini menolong, meneguhkan setiap iman kami, dan keyakinan kami semakin teguh di dalam Tuhan. Kami bangga punya Engkau, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami yang hidup. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.